Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Apa kabar, kabarnya sehat Pak? toh? Alhamdulillah Wah, sehat. sehat. Ngomong-ngomong soal kabar, Kenapa? gitu. Lah, Kenapa podcast gitu kenapa? kan? Iya iya. Podcast gitu kan? Maksudnya Iya pasti iya. ada kayak Thank you ngomong-ngomong udah soal bantuin gue. Karena gue juga masih belajar nih caranya gimana. Oke, jadi ya. I'm your host. Yeah. Kita bakal ngobrol hari ini sama teman gue yang luar biasa banget. Yeah. Gue udah kayak podcaster beneran belum sih? Temen gue ini namanya Seto, dia itu kerja sekarang di bidang transportasi nih, dan dia itu bisa dibilang kayak udah berapa tahun Set lu kerja Set? 6 tahun, Udah 6 6 tahun tahun. mencoba mengatasi problematik masalah-masalah yang ada di transportasi. Ya salah satunya mungkin transportasi yang berbasis rel ya. Gitu. Sedap. Nah, tapi kalau sebelum gue mau ke situ Set, gue mau nanya dulu, lo kenapa tiba-tiba ada di bidang transportasi Set? Iya, dari pembicaraan di meja makan sih sebenarnya kalau misalnya gue bisa cerita kenapa gue bisa end up di transportasi. Jadi bokap gua itu kebetulan orang yang bekerja di bidang transportasi juga gitu, dan dia udah kerja di bidang transportasi cukup lama, mungkin kayak hampir separuh umurnya sekarang kali ya. Dia sering banget tuh ngomongin transportasi atau ngomongin kerjaannya di meja makan gitu. Jadi kita ya itu mungkin selama gua tinggal sama bokap sama nyokap gua, di meja makan obrolan gue itu terus aja tuh. Jadi mungkin secara alam bawah sadar gue ya udah transportasi aja gitu, dan gue akhirnya setelah gue lulus kuliah, gue menekuni bidang ini I gitu. see. Oke, berarti bener-bener kayak dari urusan keluarga, terus kayak lu terinspirasi dari bokap, terus habis itu kayak akhirnya lu terinternalize gitu ya kalau nya sendiri ya, sampai akhirnya kayak lu pengen di bidang ini gitu. Nah ini kan jadi udah setelah lu ceritain tentang inspirasi lo akhirnya masuk ke situ, dan sekarang lo udah berkecimpung di bidang itulah selama 6 tahun. Boleh Set, kalau misalnya ada nggak sih story-story tentang transportasi di Indonesia, alasan kenapa sekarang nggak terlalu banyak fasilitas publiknya gitu, dan juga yang kayak akhirnya membuat trafficnya jadi berantakan banget gitu. Ya, transportasi di Indonesia atau khususnya mungkin Jakarta gitu ya, sebagai melting pot-nya Indonesia gitu. Selain ibu kota juga, Jakarta mungkin lebih dari ibu kotanya Indonesia ya. Itu melting pot lah. Ya quite messy gitu mungkin. Karena transportasi di Indonesia itu cuma sekedar memindahkan orang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya gitu. Ya sebetulnya nggak salah juga, karena ya memang itu prinsipnya transportasi kan, orang berpindah dari suatu tempat ke suatu tempat lainnya gitu. Dan Indonesia sendiri juga mungkin ini juga cukup menarik sih untuk diceritain. Indonesia ini juga sebetulnya diwarisin transportasinya itu oleh industri zaman modernnya dulu dari Eropa gitu, dari Belanda. Mungkin lu pernah dengar kan? Wah ini rel dari zaman Belanda nih, ini rel dari zaman Belanda nih, gitu. Misalnya di daerah-daerah Jawa Tengah sana atau mungkin Jawa Timur, itu ini rel dari zaman Belanda nih. Itu memang karena Indonesia diwarisi transportasinya, khususnya rail transportations itu dari Belanda gitu. Mungkin kalau misalnya gue boleh ngasih fun fact gitu. Jadi kalau di rel itu ada yang matters a lot, namanya lebar spur. Lebar spur itu lebar relnya itu sendiri. Kan rel ada dua ya, yang kanan sama yang kiri ya. Nah itu sebetulnya standar lebar yang kita pakai gitu di Indonesia, seluruh Indonesia bahkan, dari dulu gitu kita mengikuti standar rel yang dipakai sama Belanda gitu. Iya. Berarti bener-bener masih ketara banget gitu ya, warisan. Berarti bukan cuma hukumnya doang yang dari peninggalan zaman Belanda ya.
Yes, Tapi juga sampai rel keretanya pun juga kita masih pakai yang dipakai sama Belanda gitu ya. I see. gitu, betul. Sama Dan satu lagi mungkin ada yang menarik nih. Eh kalau di Indonesia itu kan lo nyetir mobil ya, nyetir mobil itu kan ada di sebelah kiri ya. hmm, ya Kita nyetir mobil ada di sebelah kiri. gua nyetir mobil dari sebelah kanan, Set. Sorry, maksudnya di mobilnya memang setirnya ada di sebelah kanan. Iya, Tapi kan kita di sebelah kiri gitu kan. iya. Dua jalur gitu loh, dua jalur. Berhentinya, oh kalau misalnya nurunin angkot gitu, kiri bang gitu ya. Iya, benar. Iya, iya. Ya kalau misalnya lu lagi jalan gitu naik mobil, lu berpapasan sama mobil yang melawan arah, maksudnya berbeda arah sama lu, itu kan mobil itu kan ada di sebelah kanan kan. Iya, betul. Nah, eh, kalau di kereta gitu, kereta tuh beda Kereta itu dia ada di sebelah kanan, ada di arah sebaliknya gitu. Kenapa? Hmm, Karena ya itu juga salah satu warisan dari zaman Belanda tuh. I Jadi see. kalau misalnya lu mungkin ngelihat di daerah-daerah daerah-daerah Jawa Tengah gitu. Misalnya ada dua rel gitu yang sebelahan. Nanti lu lihat kereta yang kereta yang dari arah sebaliknya itu tuh ada di sebelah kiri lo instead of sebelah kanan lo gitu. I see. Jadi agak Ya. berbeda. Biasanya kalau di negara-negara lain gitu, itu tuh inline tuh antara mobil sama railway-nya. Nah, kalau kita tuh beda karena kebetulan kita untuk rail transportnya diwarisi sama Belanda yang menggunakan mazhab tadi gitu. Bukan mazhab Ya. sih ya, kebiasaan kali ya atau apalah I gitu. see. Kan pilihan mass transportation banyak, Set. Hmm. Ya kan? Dan pilihan mass transportation itu ada yang kayak busway, terus ada juga yang kayak commuter line, ada juga yang kayak MRT, dan itu kan berbasis rel. Atau juga yang kayak tram juga kayaknya berbasis rel ya. Yes. Nah, mix atau campuran dari itu semua itu Set, itu tuh menurut lo ada nggak sih, maksud gue ada nggak sih specialty-nya dari masing-masing? Kalau misalnya gue pribadi ditanya, gue mungkin akan milih yang kayak MRT semua. Jadi kayak underground, maksudnya bawah tanah semua, dan nggak mengganggu dalam tanda kutip pemandangan lah kalau misalnya dia lewat-lewat gitu. Itu kalau misalnya dari perspektif lu gitu, Set, itu mix yang paling bagus tuh gimana? Untuk secara umum? Atau mungkin spesifik untuk Jakarta deh kalau nggak ada yang secara umum. Intinya sih sebetulnya kalau ini teori banget sih ya, teori transportasi banget ya. Di sebuah perencanaan kota, ya transportasi itu parts of tata kota ya sebetulnya. Jadi di sebuah perencanaan kota gitu yang memang didesain memiliki transportasi railway yang baik gitu, itu biasanya punya backbone transportasinya dulu gitu. Backbone transportasi itu apa sih? Biasanya backbone transportasi itu adalah transportasi yang bisa menampung kapasitas penumpang yang tinggi gitu. Jadi mungkin kalau lo pernah dengar mass transport, ya itu gitu. Contohnya kebetulan di Indonesia atau di Jakarta ya, mungkin kita agak spesifik di Jakarta atau Jabodetabek. Itu kita udah punya, ada KRL yang dikelola sama KCI gitu ya. Terus kita juga udah punya baru-baru ini tuh tahun 2019 kemarin kita udah punya MRT. Itu adalah transportasi massal yang bisa menampung kapasitas penumpang tuh jumlahnya banyak gitu. Dia punya gerbong, kalau orang transport nyebutnya bukan gerbong itu tuh sebetulnya untuk kereta barang. Kita tuh nyebutnya kereta. Tapi kalau misalnya susunan kereta itu kita sebutnya train set gitu. Bukan Nah, gerbong ya? bukan gerbong. Itu mungkin lumayan fun fact kali ya. Mungkin lu juga baru tahu kan kalau Iya. misalnya gerbong itu tuh khusus untuk kereta barang sebenarnya. Aslinya Hmm. gitu. Oke, lanjut lagi yang tadi tentang mass transportation ya. Ya, sebuah kota tuh memang harus punya backbone transportation-nya dulu dan kebetulan memang Jakarta udah punya.
KCI dan MRT gitu. Nah, dari situ baru tuh nanti penumpang untuk berpindah ke satu titik. Karena kalau backbone itu biasanya jarak pemberhentiannya itu nggak terlalu dekat gitu. Dia bisa mungkin sekitar 1 kilo atau bahkan 2 kilo gitu. Paling dekat mungkin 800 meter atau 600 meter. Within itu which itu sebetulnya nggak terlalu dekat gitu buat orang jalan kaki kan. Nah, biasanya dari situ dia harus dikomplementari sama transportasi lain. Nah, yaitu transportasi pengumpan. Kayak Transjakarta yang sekarang kita udah punya, atau misalnya angkot gitu yang sekarang juga dari dulu kita juga udah punya. Yeah. Nah, intinya sih sebetulnya kayak gitu, dari transportasi yang ruang lingkupnya banyak besar dan mampu menampung orang banyak gitu, dikomplementari sama feeder-feeder yang kecil-kecil gitu. Dia bisa ruang lingkupnya lebih kecil. Semakin lama itu tempat tinggal yang di tengah kota itu makin nggak affordable ya, Teh. Ya, apalagi untuk orang-orang yang millennials gitu, kayak orang-orang yang sekarang udah di dunia kerja tapi masih belum terlalu lama, masih di level tengah atau bawah gitu ya. Dan mereka kan punya aspirasi untuk punya rumah. Nah, kecenderungannya kan sekarang kalau lo mau masuk ke daerah-daerah kayak yang kayak Sudirman gitu-gitu udah almost impossible lah untuk salary yang kayak gitu kan. Nah, mungkin arahnya orang-orang tuh arahnya ke Maja gitu-gitu, Set. Nah, dengan itu kan sebenarnya jaraknya jauh banget, Set, ya? Jarak tempuhnya. Kalau misalnya ngelihat kondisi kayak gitu, Set, itu masih ideal nggak sih kalau misalnya kita ngomongin mass transportation yang mengkonek antara kota yang agak-agak jauh itu sampai ke Jakarta, atau mungkin sebenarnya mindsetnya udah harus daerah industri, bukan daerah komersialnya ini yang udah mulai harus direlocate, Set. Menurut lo gimana, Set? Sorry, gue minum tadi. Gak apa-apa. Iya. Kalau itu mungkin lebih ke arah tata kota ya, karena gue bukan ahli tata kota sih, cuma gue pernah denger yang namanya 20-minute city. Intinya 20-minute city itu segala sesuatu yang lo butuhkan gitu, lo bisa dapatkan within 20 minutes. 20 minutes walk, 20 minutes bike mungkin, 20 minutes driving, or 20 minutes ya commute gitu, kayak yang tadi gue bilang. Commute, maksudnya commute tuh orang pakai MRT atau kereta itu commute, pindah. Kalau misalnya memang udah di luar 20 minutes tadi, mungkin berdasarkan mazhab tata kota yang 20 minutes city tadi, itu memang udah bukan dikategorikan sebagai sebuah kota yang ideal mungkin ya. Jadi mungkin kalau misalnya ternyata ada sebuah perkembangan area yang dikembangkan menjadi residential gitu, dan itu berjarak let's say 30 menit atau 45 menit, itu udah bisa dibilang udah di luar society dari pusat kotanya gitu. I see. Itu kalau ngomongin mazhab tata kota ya, karena kan tata kota juga mazhabnya banyak ya. Jadi kebetulan dengan mazhab yang 20 minute city tadi, teorinya seperti itu, Er. Iya. Dan itu mungkin bakal ideal banget ya. Maksudnya kalau kita hidup di dunia yang utopis gitu kan, utopian, itu perfect banget sih. Gue mau ke kantor 20 menit, gue misalnya mau ke supermarket 20 menit, jadi gue nggak makan banyak waktu gitu ke semuanya harus ke tengah kota Jakarta. Dan itu basically yang kejadian sekarang, Set. Gue pernah denger, Set, ya, kalau misalnya di Jakarta ini orang tuh kalau misalnya malam ketika nggak ada aktivitas, itu tuh jumlah orangnya tuh sekitar 9 juta. Ya kan? Dan kalau misalnya itu udah agak-agak siang, maksudnya kayak jam ketika orang waktunya kerja gitu, itu bisa 11 juta sampai 12 juta. Bedanya tuh sampai 3 juta, Set. Orang keluar dan masuk, ya kan? Itu kayak 30% increase, 30% balik. Gimana nggak kalau misalnya lu berangkat, lu jadi macet banget, pas pulang macet banget jadinya. Dan itu frustrating banget sih menurut gue.
Kalau lu boleh beropini, Set, gue nggak tahu lu nyaman atau enggak beropini, Set ya. Di Jakarta tuh kurangnya apa sih, Set? Kalau kita ngomongin transportasinya ya sebenarnya Iya, ya. karena trafficnya kan masih berantakan banget, Set. Iya, iya. Eh, kita tuh udah terlalu nyaman sama transportasi yang sebetulnya agak terlalu, bukan terlalu nyaman sih, udah memaklumi jadinya. Kalau yang tadi gue bilang, mungkin agak sedikit balik lagi yang 20 minute city tadi, yang kondisi ideal yang tadi berdasarkan mazhab 20 minute city, kita tuh udah terlalu memaklumi eh, driving 2 jam gitu, let's say kayak gue dulu tinggal di Bekasi kan sebelum gue nikah, buat gue ke kantor gue butuh waktu 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam, dan gue maklum aja, dan gue bakalan melakukan itu terus gitu for the rest of my day gitu. Ya itu kan sebetulnya juga nggak bagus, dan gue yakin itu juga dialami sama banyak orang di Jakarta, karena banyak kayak yang tadi lu bilang ya, berapa juta orang tuh, 3 juta ya perbedaannya. Iya, Itu kan berarti sangat besar ya orang yang commute dari luar Jakarta, kota-kota satelit di sekitaran kota Jakartanya gitu. Makanya sebetulnya kalau kita ngomongin kurangnya itu ada di mana, tata kotanya yang tadi itu juga kita, kalau boleh gue bicara sih sebetulnya juga terlalu apa ya, mungkin terlalu terpusat di Jakartanya gitu. Bahkan mungkin Jabodetabeknya sendiri juga udah terlalu besar gitu untuk di serve sama kota Jakartanya itu sendiri gitu. hmm. Core-nya apa sih? Kita nyebutnya apa ya? Downtown kali ya, Iya, downtown-nya iya, Jakarta itu sendiri gitu. Itu satu. benar-benar. Tapi kalau misalnya ngomongin transportasinya, wah, men itu nggak terintegrasi dengan baik. Karena Hmm. Hmm. eh, ya integrasi transportasi itu salah satu hal yang paling krusial kalau misalnya transportasi di sebuah kota itu udah dinyatakan transportasi yang baik Iya, gitu. Lo bisa dengan mudah berpindah moda, berpindah iya. moda, berpindah moda dari apa? Dari entah itu apa namanya, transportasi pribadi kayak mobil, motor atau sepeda, ke transportasi umum, ke kayak misalnya bis Transjakarta atau Kopaja atau ya bis BRT itu atau MRT atau KRL. Itu tuh sepertinya di Jakarta itu belum well integrated gitu. Jadi kelihatan kok misalnya di gateway-gateway-nya kota Jakarta gitu, kayak misalnya daerah-daerah selatan kayak Lebak Bulus atau daerah-daerah timur kayak di Cawang. Hmm. Kalau misalnya ada transportasi yang baik gitu ya, itu biasanya di sebelum masuk sebuah kota itu tuh biasanya bakalan disediain kantong-kantong parkir supaya orang begitu masuk Jakarta itu mereka kendaraannya udah tinggal gitu di luar Jakarta. Oh, iya, 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 iya. Jadi itu baru integrasi apa namanya dari kendaraan pribadi ke kendaraan publiknya ya. Belum setelah itu kita berbicara integrasi transportasi yang ada di dalamnya sendiri. Kayak misalnya kalau misalnya kita bicara mungkin sekitar 10, 15 sampai 20 tahun yang lalu gitu ya. Transportasi yang well integrated tuh belum ada sama sekali. Belum, lo kalau misalnya mau naik kereta terus pindah ke bus, lo tuh bisa jalan mungkin nggak mungkin malah nggak bisa jalan. Maksudnya itu Iya. bukan walking distance, jauh banget men. Udah jauh. Terus kalau lo jalan di trotoar, trotoarnya udah campur parkiran motor, parkiran mobil, terus campur sama kendaraan juga gitu. Jadi udah bener-bener apa ya, messy sih, bener sih yang lu bilang tadi di awal. Iya. Transportasi di Jakarta itu messy memang. Udah chaos Jadi bahkan, gimana bukan Messi gimana lagi. gimana orang mau naik transportasi kalau misalnya kayak begitu kan? Iya sih, Jadi benar. akhirnya ya orang kayak kita tadi gitu, kita memaklumi untuk berkendara 2 jam atau 1,5 sampai 2 jam. Eh, ya karena apa? Karena pilihan transportasinya kayak begitu gitu kan? Iya. Bahkan kalau misalnya lo mulai mengeluarkan unek-unek lo, gitu kan. Wah, ini kok kenapa sih Jakarta macet banget, gue harus nyetir gini gitu misalnya kan. Sampai sejam setengah, 2 jam gitu. Orang yang ngeliat kita tuh udah kayak,
lemah lo. kok kok jadi normalnya itu gitu. Kalau misalnya Jakarta semuanya dibikin MRT connected gitu, Set. Itu memungkinkan nggak, Set? MRT itu, atau mungkin kita nggak usah ngomongin MRT, kita ngomongin backbone kayak yang tadi gue bilang di awalnya. Atau intinya MRT itu kan salah satu transportasi massal yang bisa berperan sebagai backbone transportation di sebuah tata kota gitu. Nah, kalau misalnya kotanya cuma punya transportasi backbone, ya cakupan transportasi ke orang-orang yang ada di disperse di tengah-tengah kota itu bakalan terlalu luas gitu. Jadi maksudnya luas tuh nggak nyampe gitu ke persebaran orang, kegiatan activities orang-orang yang ada di sebuah kota. Karena gini, tadi kan gue sempat cerita kalau backbone transportation theoretically biasanya itu punya jarak pemberhentian antar stasiunnya itu tuh 1 kilo sampai 2 kilo. Dan mungkin paling dekat itu sekitar 600-an meter. Nah, kalau misalnya orang itu harus berjalan, berarti kalau misalnya dia ada di tengah-tengah gitu ya, dia harus berjalan 1 kilo ke sebuah stasiun, itu kan terlalu jauh gitu. Jadi kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan lo, kalau misalnya connected MRT semua dan di-serve only sama MRT, nggak akan cukup harus di-fit sama transportasi yang ruang lingkupnya lebih kecil, lebih sempit, kayak BRT, kayak gitu-gitu. Karena mungkin gue juga perlu ngasih tahu, backbone transportation itu biasanya punya radius putar atau radius belok itu tuh jauh lebih gede gitu. Kenapa? Karena biasanya backbone transportation itu harus serve orang dari titik yang paling jauh gitu. Jadi biasanya dia punya kecepatannya tuh jauh lebih cepat dibandingkan transportasi yang lebih kecil radiusnya. Oke, maksud lo beloknya Paham itu nggak lebih maksudnya? besar tuh dia nggak bisa nikung gitu ya? Nggak bisa kayak Nggak bisa Rossi. nikung tahu-tahu belok gitulah, intinya dia nggak bisa Iya. belok terlalu tajam. Karena dia punya speed yang harus di-maintain supaya dia bisa memindahkan orang dari suatu tempat yang mungkin lebih jauh, karena dia backbone ya, karena dia pasti berbicaranya origin yang benar-benar jauh banget ke tujuan yang di tengah kota tadi gitu. Beda sama transportasi feeder yang kecil-kecil gitu yang ada di antara dua stasiun yang tadi gue bilang, dia bisa cuma jalan let's say 10 km per jam atau 20 km per jam gitu. Tapi dia bisa belok-beloknya ya lebih patah gitu dibanding sama backbone transportation tadi. Jadi harus complementary sih, R. Iya. Unless sistem kotanya itu adalah high rise yang concentrated, mungkin itu bisa kali ya. Jadi kan sebenarnya kan tuh ada, ini pendapat gue ya, maksudnya kan itu kan kayak ada scale-nya juga gitu kan. Sebutlah di situ ada komplek apartemen yang mencakup sekitar berapa puluh ribu orang gitu di situ. Mungkin di situ dibikin train station yang sifatnya MRT gitu, worth it kali ya. Kan juga selain dari jarak itu juga ada skala keekonomiannya juga kan. Bakal rame atau enggak gitu kali ya. Itu gue baru kepikiran juga sih, itu iya juga loh, bener juga backbone itu. Iya, jadi kalau ini lagi-lagi teori ya, biasanya kalau di teori transportasi itu kota itu akan berkembang kayak tetesan air gitu ya. Jadi misalnya kalau lo netesin air di bak mandi gitu kan, dia bakal nyebar gitu. Kayak filosofis nih. Tengah-tengahnya, filosofi. Tengah-tengahnya itu train station tadi. Intinya perkembangan kotanya itu bakalan nyebar gitu, makin jauh gitu. Nah, nanti akan ada kalanya di mana persebarannya itu udah terlalu jauh gitu. Jadi dia yaitu balik lagi ke yang tadi awal gue bicarain ya, 20-minute city gitu. Nanti ada kalanya di mana dia akan terlalu jauh gitu untuk mencapai suatu tujuannya. Di situ dia harus dibantu sama feeder-feeder tadi. Iya. Gitu. Oke. Nah, mungkin gue mau masukin ini ke yang lebih recent dan lebih current gitu conditionnya kali set ya. Kalau misalnya lo ngelihat
ini kan COVID, Set, ya kan? Dan juga kalau udah ngomongin COVID kan orang-orang tuh udah nggak pengen deket-deket sama orang lain. Sedangkan sentimennya dari mass transportation tuh adalah lo masuk, ya udah lo pelan-pelan, karena mungkin masih kurang kali ya. Ya kan? Jadi mungkin mass transportation secara tren itu nggak bisa kayak dulu yang mungkin diumpel-umpelin terus habis itu yang kayak dijadiin pepes lah gitu. Nah, menurut lo ke depannya mass transportation ini masih akan tetap relevan nggak sih? Eh, Considering atau misalnya asumsi utamanya adalah WFO kembali lagi ya, Hmm. ya kan? Apakah nanti ke depannya karena orang takut jadi orang lebih banyak beli mobil karena dia bisa bisa sendirian di situ kan? Atau gimana, Set, menurut lo, Set? Sebetulnya jawab pertanyaan itu juga jadi pertanyaan gue selama 1 tahun ke belakang sih memang, karena ya betul kalau kita ngelihat tren transportasi mungkin sekitar hampir 100 tahun yang lalu gitu. Nggak nyampe, sorry, mungkin half ya, 50 tahun yang lalu gitu misalnya. Ya memang tren transportasinya itu memang kayak yang tadi lo bilang, kayak pepes gitu. Orang tuh mepet-mepet gitu. Istilah commute gitu, itu cukup marak mungkin sekitar 50 tahun yang lalu gitu ya. Harus pepes-pepes kayak di Jepang, mungkin lu pernah lihat tuh video-videonya. Dan itu sangat kontradiktif dengan prinsip COVID ya, yang sekarang juga terjadi gitu. Cuma sampai sekarang pun gue masih percaya sih, maksudnya kita society itu bisa overcome sama situasi-situasi kayak gini beberapa kali gitu, gue yakin sih. Jadi nanti apalagi kan sekarang kita udah ada vaksin nih ya, mungkin kita akan kembali lagi normal seperti yang sebelumnya gitu. Cuma kalau di beberapa perusahaan transportasi yang ada di Jakarta sekarang, kayak misalnya MRT atau Transjakarta, itu kan mereka juga sudah mulai menerapkan the new normal juga kan. Mereka Ya. sudah mulai mengkaji transportasi itu gimana sih pada saat COVID gitu. Dimulai dari yang touchless elevator yang ada di stasiun gitu, udah mulai dipasangin tombol yang touchless. Terus kemudian kartu-kartu untuk transaksi itu juga udah cukup personal kan sekarang. Ya. Udah dari mulai kartu-kartu multi trip yang udah dipunyain KRL, terus MRT juga udah punya, Transjakarta juga udah punya, dan sekarang juga kalau nggak salah MRT itu juga udah punya bahkan lebih personalize lagi, dia itu kayak QR code gitu. Jadi itu udah ada di handphone yang selama ini ada di kantong lo gitu. Jadi lu tinggal scan gitu, terus lu udah bisa jalan gitu. Jadi somehow kayaknya kita akan tetap kembali ke kebiasaan kita yang sebelumnya. Tapi of course dengan new normal tadi ya, kita akan beradaptasi gitu. Karena pada dasarnya manusia kan makhluk yang adaptif sih. Ya, berarti kalau gitu lo termasuk yang percaya bahwa ketika herd immunity udah tercapai gitu, orang-orang sentimen terhadap untuk nggak mau naik transportasi umum nggak akan ini lagi gitu ya. Maksudnya orang akan bahkan berani gitu ya. Gua rasa gitu ya, karena kehidupan kita itu udah terlalu didesain lama banget gitu untuk ya seperti ini gitu. Jadi mungkin buat kita terlalu berubah drastis sampai 180 derajat itu mungkin agak susah banget. Iya, setuju. Karena ini benar-benar penghambat banget menurut gue. Karena kan kita udah di tren yang bagus ya, dimana semua orang tuh bahkan udah mulai banyak tuh zaman-zaman pre-COVID ya, orang-orang tuh kayak membanggakan diri ketika mereka naiknya transportasi umum gitu. Dan gue juga termasuk yang kayak gitu, kayak, wah gue bangga nih gue bisa naik transportasi umum, mass transportation gitu. Nggak menambah kemacetan Jakarta lah gitu kan, dengan mobil dan lain-lain. Nah, cuman dengan adanya COVID, itu tuh pada takut semua langsung. Gitu kan. Dan ini apakah mereka akan jadi berani lagi gitu kan, itu pertanyaan banyak orang kan. Cuman, dan pertanyaan lanjutannya lagi,
kalau misalnya herd immunity, orang-orang ini udah dalam tanda kutip scientifically proven bahwa mereka tidak akan menyebarkan atau terkena, terpapar, misalnya gitu ya, udah immune, sentimen ini kan masih ada Seth ya, ya kan? Aku nggak mau Hmm. apa namanya terlalu dekat sama orang-orang. Nah itu kalau lo termasuk yang percaya bahwa itu akan hilang gitu ya? Itu akan hilang cuma memang dengan kebiasaan yang baru ya, new normal tadi kayak yang Iya, tombol-tombol yang apa tadi contactless. touchless, Iya, contactless gitu. Dan iya, mungkin ada sedikit yang tadinya kebiasaan kita nempel banget jadi mungkin agak sedikit punya jarak. Tapi iya. tetap kegiatan commute itu tetap kegiatan yang relevan dengan kegiatan kita sehari-hari sih. Kalau menurut Setuju gue gue. gitu. Kalau itu gue setuju. Kalau gitu gue setuju. Karena kalau misalnya kita berkaca di Singapura gitu ya, orang-orangnya juga nantinya akan, karena kan kalau di Singapura tuh desainnya tuh nggak kayak di Jakarta kan. Kalau di Jakarta kan seolah-olah ya the best option itu adalah lu nyicil mobil, mobil murah gitu kan. Jadi kan lu apa namanya bisa akses jalan kemana aja gitu. Karena kan transportasi belum lengkap. Cuman kalau di Singapura kayaknya lebih masuk akal kalau misalnya lu naik kendaraan umum, ya kan? Karena mobil mahal, ya kan? Motor mahal dan juga accessibility-nya udah bagus banget gitu. Nah, mereka tuh udah pasti balik. Kalau gue yakin itu udah pasti balik. Tapi kalau untuk di Jakarta, gue masih agak-agak setengah-setengah juga. Tapi selalu dengar ngomong kayak gitu, gue makin yakin sih bisa. Benar-benar. Karena eh, apa intinya di sebuah kota yang lagi berkembang in terms of transportation, mass transportation-nya kayak di Jakarta atau Jabodetabek ini, salah satu keyword yang paling kuat itu tuh willingness to shift. Ya itu tadi ya, Maksudnya gimana kita tuh, tuh Seth? willingness to shift tuh maksudnya ya orang tuh willing untuk berpindah yang tadinya memaklumi Oh, kegiatan yang tidak ideal tadi, ya. transportasi pribadi ke transportasi publik gitu. Nah, tapi untuk orang itu berpindah ke transportasi publik kan faktornya banyak. Yang paling gampang mungkin transportasi umumnya dulu dilihat layak apa enggak gitu. Iya, Kalau iya. misalnya masih belum layak sih, ya nggak bakalan orang pindah lah, gitu kan? Apalagi mungkin keamanan, itu deal breaker banget coy. Kalau masih ada Yes, orang yang kecopetan, itu lumayan serem sih untuk datang dan yes, make. yes, betul, betul. Dosen gue dulu bilang transportasi yang bagus in general ya, transportasi yang bagus itu adalah transportasi yang aman, betul yang tadi lu bilang, nyaman, variatif, dan yang terakhir murah. Ya, betul. Kalau misalnya aman itu ya it goes without saying aman gitu ya, tanpa harus khawatir misalnya lu harus naik di atas, kayak fenomena mungkin belasan tahun yang lalu kalau lu naik KRL, lu sering banget tuh ngejumpain orang naik-naik sampai atas kereta, Ya, karena itu kan bukan transportasi yang aman gitu. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Karena nggak ada pilihan lain gitu. ya. Jadi agak kaitan, ada relate-nya gitu. Jadi itu aman, terus nyaman ya lu nyaman naik transportasi itu supaya lu bisa transportasi itu bisa masukin segala lapis masyarakat gitu. Terus kemudian Murah. aman, nyaman, murah gitu. Ya bisa semua lapis masyarakat kan. Jadi kalau misalnya lo harus berpindah dari tempat kerja lo ke mana ke rumah lo ke tempat kerja lo atau sebaliknya, itu lo harus kalau misalnya ngeluarin duit 100.000 gitu sekali jalan, kalau dibandingin sama gaji lo setiap hari ya itu kan udah nggak make sense kan. Iya, habis juga gitu kan. Habis di Habis jalan nih. juga. Sama variatif yang terakhir. Variatif tuh ya lo harus ada punya pilihan lah. Intinya kalau misalnya ternyata lo dihadapkan sama suatu situasi, wah kalau naik MRT mungkin agak muter jauh, bisa sih tapi jauh gitu. Tapi kalau misalnya naik bis mungkin gue bisa lebih direct nih. Walaupun mungkin gue bakalan ada berhenti 2 atau 3 kali. Jadi ada pilihan di situ. Iya. Ya ideal condition lah, itu teori banget yang dikasih tahu dosen gue waktu itu. Tapi itu benar, maksud gue apalagi spesifik tentang murah ya Seth ya. Maksudnya kalau misalnya kita ngomongin kota kayak di London gitu ya, Mayor of London itu si Sadiq Khan ya. Sadakan. Sadiq, si Sadiq Khan ini, dia kan apa namanya orang-orang London tuh kan udah sangat-sangat
bergantung terhadap si Tube, ya kan? Ya apa sebetulnya MRT-nya London lah gitu kan. Dia pakai Tube. Itu tuh janji politiknya dia untuk dia masuk jadi Mayor of London itu adalah gue akan freeze tiket harga si siapa naik Tube ini, London Underground itu. ya for the next 5 years. Dan itu suatu hal yang di welcome banget gitu. Saking itu nunjukin seberapa orang tuh rely sama transportation ini coy gitu. Mungkin gue mau nanya tentang spesifik yang berbasis rel juga. Itu tram, Seth. Oke. Itu kenapa sih, Seth, kita nggak punya, Seth? Dulu kan kita pernah punya ya kalau nggak salah ya. Ya kan? Jadi Kenapa sekarang kita nggak ada lagi? Dan kita kan juga ngikutin Belanda juga ada gitu. Kenapa kita nggak ada sih? ya tram itu tuh sebetulnya kalau kita ngomong tram gitu, tram itu kan identik sama sebuah coach atau kereta yang mungkin daya tampungnya mungkin sedikit kecil gitu ya. Terus kemudian speednya juga pendek dan ruang lingkupnya juga mungkin ya di situ-situ aja gitu. Makanya biasanya tram itu cuma relevan di area-area yang atau di daerah-daerah yang dikembangkan menjadi area tourism gitu. Tapi dengan itu sendiri gitu ya, perkembangan kota yang mungkin terjadi di Jabodetabek dan mostly kota-kota besar di Indonesia itu udah nggak relevan lagi sama spesifikasinya si tram tadi. Dia nggak cukup cepat, dia nggak cukup besar untuk menampung kebutuhan kegiatan society di situ di kota tersebut gitu. Cuma ada ini yang menarik gitu di Hong Kong. Hong Kong itu punya tram, tapi sedikit dia modifikasi gitu. Hong Kong itu jalannya untuk tapi dia nggak serve most area di Hong Kong, tapi tramnya itu dimodifikasi sehingga speednya agak lebih tinggi dan kapasitasnya juga agak lebih besar gitu. Dia akhirnya itu bahkan dia tuh ditaruh di area-area downtown-nya di Hong Kong itu, kayak daerahnya namanya apa, Kowloon ya kalau nggak salah ya. Kowloon, ya. Kowloon, terus ada kalau nggak salah tuh ada namanya TST bukan sih? Gue nggak tahu, tapi Kowloon tuh terkenal banget sih, gitu. soalnya kan lama padat banget daerah situ kan. Nah betul, jadi dia naruh tram itu sebagai feeder di area tersebut doang, di downtown-nya itu doang. Yeah. Jadi dia memang memaklumi spektrum itu sebagai transportasi yang kecil gitu ya, nggak besar, dan dia juga memaklumi tram itu sebagai transportasi yang mungkin nggak terlalu ngebut kayak MRT gitu. Yeah. Jadi ya dia conserve itu di downtown-nya tersebut. Itu sebetulnya hal menarik sih yang bisa kita lakukan gitu. Cuma kayaknya kalau misalnya di Indonesia, kalau melihat di Jakarta gitu ya, ngelihat jalan-jalannya agak sulit sih kayaknya ya. Soalnya jalannya tuh nggak selebar-lebar kayak di Kowloon sana gitu. Jalannya tuh terlalu. Kita punya jalan lebar paling Sudirman Tamrin doang. Iya benar, setuju gue. Dan juga kalau misalnya kalau Hong Kong mungkin kasusnya juga dia bener-bener mixnya udah aneh-aneh. Bahkan dia kan dia ada sungai tuh di tengah. Ada ferry tuh nggak lo? Yang nyebrang. Urban transportation-nya ferry kan? Iya kan? Betul, untuk mindahin dari Hong Kong lama ke Hong Kong baru. Iya, jadi gue nggak kepikiran sih, maksudnya orang-orang ngomongin kayak kereta aja atau misalnya ini dia ferry coy. Apaan ke jembatan ke dibangun gitu. Ini ferry. Mungkin juga kalau menurut gue ada alasan estetik kali ya. Karena dia juga pengen atau gimana? Atau variatifnya tadi? Gimana menurut lo? Ya dia juga ya karena kan dia mau mindah. Gue nggak tahu ceritanya latar belakang ada Hong Kong baru, Hong Kong lama itu dulu gimana ya. Ya tapi Hong Kong itu kan memang kebagi dua ya, Hong Kong lama sama Hong Kong baru, dan itu dipisahin sama sungai yang tadi lu ceritain tadi. Ya kalau
konteksnya kota tersebut gitu untuk berpindah ya dia dia bakalan butuh tuh si ferry tadi buat mindahin orang dari satu titik ke satu titik lainnya gitu. Karena mungkin demand di ujung-ujungnya situ cukup besar gitu daripada dia cuma jembatan for sure ada gitu. Tapi kan dia nggak bakalan bisa buat jembatan di setiap apa namanya Titik. badan sungai. Oh iya, iya, iya. Iya. Jadi daripada orang harus juru ini, ntar malah jadi bottleneck ya di jembatan-jembatannya itu. Mungkin kalau mau bikin jembatan harus kayak London, bener-bener ada banyak baris jembatannya. Ada Gitu banyak, ya. ada banyak banget di sana. Gue belum pernah sih ke sana ya. Ya, gue juga lihat di YouTube gitu. Jadi apa namanya ada River Thames kan di tengah tuh, Sungai Thames. Nah itu kan panjang tuh. Nah instead of pakai ferry juga bisa sebenarnya. Jadi kayak di film James Bond gitu kan. Tapi jembatannya juga banyak gitu. Ya gitulah ceritanya. Tergantung pilihan masyarakatnya juga sih maunya gimana. Dan biasanya negara-negara kota-kota atau area-area yang memang transportasinya udah cukup maju, baru biasanya dia bisa memikirkan hal-hal yang kayak tadi. Dia bisa bikin tram, dia bisa bikin kalau di Hong Kong itu apa sih namanya, mungkin ya ferry atau apa gitu. Setelah dia memikirkan menyelesaikan masalah backbone-nya dulu gitu, baru dia memikirkan hal-hal yang lain gitu, kayak tram yang tourism tadi. Ya, karena kan pada akhirnya kalau misalnya udah ferry, udah tram, walaupun speknya itu nggak cocok, tapi itu bisa jadi kosmetik gitu kan. Feeder bisa sebagai feeder walaupun dia kurang ini, tapi bisa juga sebagai kosmetik, daya tarik lah gitu. Pendapat gue sih, cuman nggak tahu juga ya. Karena kan kalau di Jakarta tuh udah ruwet banget gitu. Ya mudah-mudahan segera selesai sih masalahnya. Macetnya itu soalnya. Terus ini Seth, apa namanya? Ini agak-agak simpel sih Seth, pertanyaannya. Menurut lu Seth, kalau misalnya Jakarta pindah ibu kotanya gitu ke Kalimantan itu Seth. Oke. Ini brief, ini pertanyaan apolitikal, nggak ada politik-politiknya sama sekali. Tenang aja. Menurut lo, mendingan dibikin kayak kota di Myanmar yang udah set dulu semua transportationnya, gedung-gedungnya baru diisi, ya kan? Atau dibikin kayak di Indonesia yang ya udah sesuai kebutuhan aja gitu. Mana yang menurut lo lebih baik, Seth? Ya itu ya lebih baik yang didesain dengan baik dong, Her. Disiapin, jadi harus sudah siap dulu, udah ada MRT, udah ada ini. Padahal kan penduduknya populasinya belum kebentuk. Tapi itu bisa didesain, Her. Itu bisa didesain kayak yang tadi gue bilang. Ya ini kalau misalnya teori transportasi tadi ya, apa namanya, dia akan nyebar dari sekitaran stasiun dan dia bisa menerapkan tata kota 20 minutes tadi gitu ya. Within dia bakalan nge-planning tuh within radius 20 minutes tadi tuh di situ harus sudah ada fasilitas-fasilitas kayak rumah sakit, sekolah, terus kemudian ya mungkin ya residential tentu ya, mungkin ya restoran dan lain-lain, commercial, shopping dan lain-lain gitu. Nanti another 20 minutes dia akan bikin lagi hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kota itu sudah didesain sedemikian rupa seperti itu ya, quality dari orang-orang yang living inside itu ya bakalan jauh lebih baik kalau menurut gue, karena dia udah disiapkan untuk itu ya, terdesain untuk itu. Lain sama kayak apa namanya, kayak yang tadi gue bilang, mungkin teorinya sama. Kalau misalnya lu dikasih stasiun gitu, dia bakalan spread sendiri gitu ya. Lu mau ngedesain itu, lu mau ngatur spread itu atau enggak, perkembangan ekonomi di sekitaran stasiun itu pasti akan berkembang gitu dengan sendirinya. Cuma permasalahannya kita mau ngatur enggak gitu. Karena kalau misalnya enggak kita desain dengan baik, ya apa? PKL, terus parkir liar. Iya. Terus ya yang kayak gitu-gitu ya, maksudnya kita nggak ngatur karena demand-nya ada pasti. Iya betul.
Jadi Jadi kalau kayak misalnya Tanah nggak Abang gitu kita, ya, stasiun Tanah Abang. Jadinya kan kalau nggak dirapiin jadi berantakan kan. iya makanya gitu. Ya itu karena sebetulnya eh, Jakarta itu tidak didesain dengan adanya transportasi railway gitu. Ya, Dia ya, ya. didesain untuk ya mesin, Hmm, apa sih namanya, mobil. kereta, mobil Ya. atau motor gitu. Oke. Kayaknya itu sih, Set. Ada lagi nggak, Set, yang lo mau obrolin? Maksudnya bukan lo obrolin, lo tentang mau kasih tahu sesuatu hal yang tentang transportation, tentang Jakarta Hmm. kah, atau tentang apa gitu mungkin, yang belum gue tanya gitu. Dari tadi kan kita kan memang cuma komplain ya, bisa dibilang kayak apa sih, ini salah, harusnya kayak gini gitu. Tapi ya, well intinya sih gue cukup appreciate sih sama apa yang udah kita lakukan selama ini. Kita maksudnya Indonesia atau Jabodetabek ya. Karena kayaknya kita memang in the right path gitu. Em, ya kayak yang udah lo tahu gitu, kita udah punya MRT di 2019 kemarin, dan kemudian kayaknya appetite dari pemerintahnya juga udah cukup tinggi untuk mengembangkan transportasi. Walaupun sebetulnya apa namanya, eh, ibu kota mau dipindah ya katanya kan, yang Ya. tadi lu bilang. Tapi transportasi publik di Jakarta itu tetap relevan, dan gua rasa mungkin kayak misalnya kalau misalnya lu pernah dengar Jakarta 2035 atau Jakarta 2050, itu tuh kalau gue lihat planningnya sih udah cukup bagus sih. Jadi eh gua rasa kita on the right path gitu, nggak in terms of transportation ya, kita nggak backwards lah, kita nggak jalan mundur lah, kalau gua rasa gitu sih. Nah, I see. Itu menarik. Terakhir, Set, ini bakal jadi pertanyaan terakhir nih, Set, kalau boleh. Boleh. 2050, 2035 itu gimana, Set? Nanti rencananya ke depannya tuh gimana sih? Kalau lo udah lihat apa namanya blueprintnya ini, bocoran. Ya mungkin gini, yang bisa gue ceritain tuh, eh, appetite dari pemerintahnya itu udah cukup tinggi ya untuk mengembangkan transportasi berbasis rel gitu. Karena nggak bisa kita cuma sampai sini aja gitu. Kalau 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 lo pernah dengar rencana induk transportasi Jakarta gitu, Jakarta sendiri itu juga punya komitmen untuk mengembangkan 400-an kilometer MRT. Sorry, gue mungkin nggak spesifik ngomongin MRT ya. Intinya railway lah. It could be anything. It could be MRT, LRT, or mungkin KRL atau apapun. Tapi intinya railway gitu. Jadi dari situ sendiri ya kita bisa lihat nanti mungkin Jakarta akan berkembang lebih ke arah kota yang ideal yang tadi kita ceritain di awal, 20 minute city tadi. Oke, menarik nih. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tapi maksudnya Ya. setelah denger itu gue jadi lebih optimis ya. Karena orang-orang kan banyak yang kayak anjir lah ini, wah udahlah udah kacau nih, harus kuat gitu. Jadi toxic positivity jadinya kayak kalau misalnya masa gitu doang nggak bisa sih lo gitu kan. Normalnya malah yang jelek gitu kan. Ya mudah-mudahan di 2050, 2035 it means mungkin umur kita bakal ya segitulah ya. Udah jadi bau bapak gitu. Gimana? Udah jadi bapak-bapak? Iya. Kira-kira gitu. Oke, ya udah, Seth, thank you banget udah sharing-sharing dan very inspiring, dan juga mudah-mudahan apa namanya bisa membuat orang lain juga dapat insight-nya gitu. Dan mungkin bisa Oke. mendapatkan kayak apa ya, kayak semacam positive optimism lah dari setelah dengar cerita lo gitu, bahwa kita kayak heading towards the right direction kan. Gitu. Dan thank you for allocating your valuable time ngobrol sama gue dan juga sama penonton yang ada. Dan mungkin jangan kapok nanti kalau gue mau undang lagi. Oke? Oke, dengan senang hati sih Pak. Oke Kalau deh misalnya kalau mau gitu. ngobrol-ngobrol, call me maybe aja. Maybe. Ya udah kalau gitu. Gue stop recordingnya, oke? Bye. Oke, bye-bye. Take care. Thank you.